Nah, sekarang kita ingin mentadaburi dan membedah lebih dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, insya Allah ketujuh nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif yang Allah munculkan di Al-Qur'an, ya kita coba bedah satu persatu. Ya, dan semoga dengan itu semakin memperdalam dan semakin bisa menghayati dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di dalam penjelasan beliau berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Nah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala munculkan nama Al-Latif ini dalam surah Al-An'am ayat yang ke-103. Yang saya berikan tema Al-Latif dan pandangan manusia. Ya, berkaitan dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala nanti dikaitkan dengan pandangan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus lagi maha teliti. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sandingkan Al-Latif dengan Al-Khabir. Dan sebagaimana kita ketahui nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu dengan sangat teliti dan detail. Ya, ilmullah bidaqaiqil umur. Ya, dengan sesuatu yang sangat detail, yang sangat terperinci. Dan juga khabir juga berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan yang awal dan ending dari segala sesuatu. Ya, makanya di kita ada istilah khibrah. Khibrah itu pengalaman. Ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pengalaman seperti manusia untuk mengetahui ending segala sesuatu karena Allah Al-Khabir. Ya, tapi Allah sandingkan Al-Latif dengan Al-Khabir. Dan temanya adalah penglihatan. Berarti saking lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak sanggup dilihat ya oleh manusia. Dan kita tahu kisah Nabi Muhammad SAW ketika bersama Abu Bakar As-Siddiq ya di dalam Gua Tsaur atau Gua Tsur. Kemudian ada orang-orang musyrikin yang sudah berada di atas gua tersebut. Dan Abu Bakar mengatakan seandainya mereka melihat ke bawah, ya pasti akan melihat keberadaan ya Nabi SAW dengan Abu Bakar. Ya, tapi Nabi menenangkan Abu Bakar yang Allah abadikan kejadian itu di dalam Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Ya, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Dan lagi-lagi ini ma'iyah yang bersifat khusus, bukan ma'iyah yang bersifat umum. Makanya Allah berikan hanya kepada wali-walinya, ya kepada hamba-hamba pilihannya, yang tidak diberikan kepada manusia secara umum. Ya, jadi Allah bersamai Nabi Muhammad SAW dan Allah bersamai Abu Bakar. Dan Syekh Asy-Sya'rawi beliau menjelaskan, ya karena Allah Subhanahu wa taala itu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dicapai oleh penglihatan manusia, tapi Allah bisa mencapai ya penglihatan manusia itu. Jadi seakan mereka kalau turun ya pandangannya ke bawah, itu pun tidak akan bisa melihat Nabi SAW dengan Abu Bakar. Kenapa? Karena mereka dipersamai oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut, yang kelembutannya itu tidak sanggup dilihat oleh manusia. Ya, makanya ini pun terjadi beberapa kali terhadap Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika turun surat Al-Lahab, ya betapa marah Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, yang Allah Subhanahu wa taala cap dia dan suaminya ya sebagai penghuni neraka, ya sehingga kemudian dia mencari Nabi Muhammad SAW, dia celah habis-habisan, ya dan di situ dia tidak bisa menyebut nama Muhammad karena Muhammad itu adalah kebaikan, ya dia ganti dengan mudzammam, ya yang tercela. Kalau Muhammad yang terpuji. Dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan nama saya Muhammad bukan mudzammam. Ya, dan di situ beliau duduk dengan Abu Bakar. Tapi yang sanggup dilihat oleh Ummu Jamil hanya Abu Bakar. Adapun Nabi Muhammad SAW tidak terlihat.
Ya, karena dipersamai oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Kemudian di momen yang lain ketika beliau dikepung oleh orang-orang Quraisy yang hendak membunuh beliau, ya kemudian beliau ya keluar begitu saja. Ya, maka kemudian beliau berikan pasir ya di setiap kepala orang-orang yang mengepung rumah beliau. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, Allah tutup penglihatan mereka dari depan, dari belakang, Allah liputi mereka dan mereka tidak bisa melihat. Nah, sampai seperti itu, ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada para kekasihnya yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, yang terkadang untuk keselamatan kekasihnya itu Allah jadikan musuh-musuh ya dari orang-orang beriman tidak sanggup untuk melihatnya. Dan itu sudah terbukti ya dalam sirah nabawiyah, dan kita pun menyaksikan kisah-kisah yang serupa ya yang terjadi pada orang-orang yang soleh ya kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kaitannya dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang saking lembutnya dia tidak sanggup dijangkau oleh penglihatan manusia. Dahulu ketika Nabi Musa alaihissalam meminta untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dahulu pernah kita bahas di kelas kisah online. Ya, di kelas kisah online berkaitan dengan kenapa sih Nabi Musa kok ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi intinya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk melihat gunung. Ya, dan ketika gunung itu ada di posisinya dan ya tidak hancur, ya Nabi Musa bisa melihat Allah. Tapi kalau kemudian gunung itu ya berkeping-keping hancur, ya tidak mungkin bisa melihat Allah. Ya, dan Allah mengatakan lan taroni. Ya, kamu tidak akan sanggup untuk melihatku. Ya, kenapa? Ya, kita di dunia tidak sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Ya, namun betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, ya di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya karena kelembutan dan kebaikan Allah, Allah justru memberikan kita kemampuan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kenikmatan terbesar yang ada di dalam surga. Dan itu adalah keinginan dan cita-cita terbesar ya dari para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang ingin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang selama ini mereka cintai. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka ketika itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Ya, karena kepada Rabb-nya mereka semua ya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi yang ihsan itu ya husna, ya surga wa ziyadah, dan tambahan ya dari surga itu. Dan ulama menafsirkan ini adalah ya nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala.